Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Ratnan. Kali ini gue akan membahas rapor para pemain timnas Indonesia yang berlaga di klub luar negeri. Ya, seperti diketahui bahwa setidaknya saat ini ada 6 pemain timnas Indonesia yang berkompetisi di luar negeri. Statusnya timnas Indonesia ya. Yaitu ada Egy Maulana Fikri, kemudian Witan Sulaiman, kemudian ada uh, Sade Ramdhani, kemudian ada Elkan Bagot, kemudian ada Pratama Arhan gitu di situ. Dan satu lagi yaitu Asnawi Mangku Alam Bahar. Jadi ada 6 pemain. Di sini akan kita bahas rapornya, walaupun sebenarnya ada juga Bagus Kavi yang akhirnya dikontrak oleh klub Yunani. Gitu. Tapi yang saat ini kita bahas adalah para pemain yang sebelumnya memang sudah memperkuat timnas Indonesia terakhir setidaknya di kualifikasi Piala Asia 2023. Nah, dari hasil pertandingan yang sudah dijalani para pemain itu, kita akan bahas terlebih dahulu dari 2 pemain yang berlaga di kompetisi Liga Slovakia, yaitu Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri. Ya, berdasarkan dari pertandingan yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri gitu pada pekan ini bersama dengan klubnya yaitu FC Vion Zlaté Moravce Vrabel. Sayangnya Egy di laga ini tidak dimainkan oleh sang pelatih. Egy hanya menjadi pemain cadangan ketika mereka menghadapi FK Eli Zierne Podbrezova di lanjutan Fortuna Liga ataupun titel dari kompetisi kasta tertinggi Liga Slovakia. Di laga tersebut, FC Vion hanya bermain imbang 0-0 dengan tim tuan rumah. Itu membuat mereka ataupun FC Vion Zlaté Moravce sementara ini masih berada di zona degradasi alias di posisi ke-11 klasemen sementara Fortuna Liga musim ini dengan 4 poin dari 8 pertandingan yang telah dijalani. Sementara hasil ini membuat FK Eli Zierne Podbrezova menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 14 poin. Mereka saat ini menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Ya, oke, kita lanjut lagi ke pertandingan lainnya yaitu yang dilakukan oleh timnya dari Witan Sulaiman yaitu AS Trenčín. Di pekan ini AS Trenčín yang bertanding pada 30 Agustus waktu setempat ataupun 31 Agustus waktu Indonesia Barat, sayangnya ketika bertindak sebagai tuan rumah harus menelan kekalahan 0-2 dari MFK Dukla Banska Bystrica, yang mana di laga ini pemain Indonesia yaitu Witan Sulaiman masuk pada menit ke-60. Witan Sulaiman masuk di laga ini sebenarnya sempat memiliki peluang ya untuk mencetak gol, tapi sayangnya peluang tersebut gagal dia maksimalkan, justru kontrol bolanya kurang sempurna, bahkan dia hingga menabrak kiper dari tim tamu dan akhirnya membuat dia terkena kartu kuning pada menit ke-84. Ya, ini sebenarnya menjadi catatan yang kurang baik bagi AS Trenčín sehingga membuat peringkat mereka sementara ini turun ke posisi 7 klasemen sementara dengan 11 poin dari 8 pertandingan yang telah dijalani. Oke, yang menarik adalah pada pekan ini juga akan bertemu 2 pemain Indonesia untuk pertama kalinya di Liga Slovakia, kemungkinan akan bertemu ataupun saling bentrok, yaitu antara Egy Maulana Fikri dengan Witan Sulaiman, yang mana akan bertemu dalam lanjutan Fortuna Liga, yang mana di laga ini juga menjadi yang ditunggu-tunggu juga sih sebenarnya, bagaimana bentrok yang akan terjadi di antara kedua tim pada laga ini yang akan berlangsung besok di kandang Zlaté Moravce ataupun kandang klubnya Egy Maulana Fikri. Tentunya ini menjadi sebuah magnet tersendiri ya bagi pecinta sepak bola Indonesia untuk melihat aksi dari 2 pemain Indonesia yang sementara ini juga kerap ataupun terus dimainkan oleh klubnya masing-masing, walaupun Egy sejak kedatangannya
dia akhirnya kemarin menjadi pemain yang ada di bangku cadangan. Kemungkinan besar Egy tidak dimainkan di laga sebelumnya karena untuk persiapan di laga menghadapi AS Trenčín ini. Ya, kita tunggu saja aksi dari kedua pemain tersebut. Mudah-mudahan kita harapkan yang terbaik bagi keduanya gitu. Dan tetap ujung-ujungnya nanti kita harap akan berimbas kepada timnas Indonesia. Oke, berlanjut ke pemain lainnya yaitu Sadil Ramdhani yang mana mendapatkan hasil positif di Malaysia Super League pada pekan ini, yang mana pada pertandingan yang dilakukan pada 1 September kemarin, Sadil ikut berperan membawa timnya meraih 1 poin di laga ini setelah bermain imbang 2-2 melawan Kuala Lumpur FC, yang mana sebenarnya di laga ini Sadil ikut mencetak gol penyelamat dari Sabah FC agar terhindar dari kekalahan. Sebelumnya Sabah FC sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Giancarlo Galli-Fuoco yang mana mampu dibalas oleh Dominic Tan pada menit ke-47, kemudian tertinggal lagi Sabah FC lewat gol Akram Mahinan pada menit ke-61, dan akhirnya Sadil Ramdhani berhasil menyelamatkan ataupun menghindarkan Sabah FC dari kekalahan pada menit ke-85 lewat golnya tersebut. Ya, dengan hasil ini membuat Sabah FC masih tetap berada di peringkat kedua klasemen sementara di bawah Johor Darul Ta'zim dengan 36 poin. Mereka terpaut 5 poin dari Johor Darul Ta'zim yang berada di puncak klasemen dengan 41 poin. Oke, berlanjut ke pertandingan lainnya ataupun pemain lainnya yaitu Pratama Arhan, yang mana Pratama Arhan kembali masih belum mendapatkan kepercayaan dari pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku, di mana ketika mereka dijamu oleh Roasso Kumamoto dan di laga tersebut Tokyo Verdy kalah dengan skor 0-1. Ya, ini menjadi hal yang nampaknya masih harus kita tunggu ya terkait dengan debut dari Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Kita harapkan Pratama Arhan bisa mendapatkan lagi segera kepercayaan bermain dari Tokyo Verdy. Oke, berlanjut ke pertandingan berikutnya ataupun pemain lainnya yaitu Asnawi Mangku Alam Bahar, di mana Ansan Greeners juga sudah ataupun bermain pada 28 Agustus lalu ketika menghadapi Gimpo Citizen. Di laga tersebut Asnawi Mangku Alam main ataupun tampil sebagai starter di laga ini. Kemudian dia ikut membawa timnya Ansan Greeners menang dengan skor 3-0 di kandang Gimpo Citizen. Pada laga ini Asnawi Mangku Alam bermain ataupun digantikan pada menit ke-90, memang tidak full gitu, tapi setidaknya dia ikut berperan penting terkait dengan apa yang diraih oleh Ansan Greeners pada laga kali ini. Ya, tentunya dengan hasil ini membuat Ansan Greeners saat ini berada di posisi ke-8 dengan 32 poin dari 33 laga yang telah dijalani. Ya, selanjutnya kita beralih ke Elkan Bagot yang mana kembali dipercaya menjadi starter bersama dengan klubnya Gillingham FC dalam turnamen Football League Trophy, yang mana di sini mereka harus menelan kekalahan dari tuan rumah Charlton Athletic dengan skor 3-0. Dalam laga tersebut, Elkan Bagot dipercaya kembali dalam skema 4 back, salah satunya yang diterapkan oleh pelatih dari Gillingham FC. Sayangnya di laga ini timnya harus kebobolan 3 gol di laga tersebut pada fase grup Football League Trophy. Gillingham FC sendiri akan kembali bertanding besok dalam Football League 2, yaitu kompetisi di Liga Inggris. Dan di laga tersebut mereka akan menjamu Swindon Town, yang mana kita tunggu apakah Elkan Bagot akan kembali dipercaya menjadi starter. Kalau melihat dari trennya sih memang tampaknya Elkan Bagot akan dipercaya kembali menjadi starter.
Oke, sekian dulu pembahasan dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Gua Rasatnan dan sampai jumpa lagi.